Anda lihat rekaman di YouTube. Ya, kita punya rekaman di YouTube. Jadi setiap kuliah saya ada di YouTube, ya. Oke. Nah, sekarang kita saya share, baru saya share screen-nya. Oke, kita mulai present word analysis, ya, analisa nilai sekarang. Nah, kita tahu, nah saya mau tahu di dalam ekonomi teknik itu ada beberapa istilah, ya. Ada istilah berdasarkan waktu. Nah, karena ekonomi teknik itu hukum tertingginya namanya nanti apa yang disebut dengan time, masih ingat nih? Time apa nih? Time ada diajar. Time apa? Time apa namanya? Time value of money, Pak. Yes, time value of money. Ya, terima kasih sudah dijawab sih mahasiswa saya. Time value of money. Jadi ada masalah time. Nah, ada masalah waktu. Nah, waktu ini didefinisikan atas 3 hal. Apa aja waktu itu? Ada yang tahu? Sebelum kita. Ya? Ada? Kan Anda sudah kuliah ya? Waktu Perubahan time. nilai uang terhadap kurun waktu, Pak. Ya, betul. Nah, waktu ini ada 3 kondisi waktu atau 3 ruang waktu di dalam value-nya itu. Apa aja itu? Pertama, ada nilai apa namanya? Ada nilai apa dan ada apa dan nilai apa. Apa itu? Halo? Pertama, perubahan nilai uang terhadap kurun waktu, Pak. Betul. Agung ya, perubahan nilai uang terhadap kurun waktu itu ada 3 jenis di dalam ekonomi teknik. Apa saja itu? Past, present, sama future, Pak. Betul ya. Jadi Harlan terima kasih. Ada yang disebut P atau present. Ini dia present, nilai sekarang ya. Ya, ada lagi nilai apa namanya? Sini future ya. Future. F ya, future. Apalagi satu lagi? Pas, Pak. Pas, Hah? Pak. Jadi singkatan ini P, F, apalagi satu lagi? Bisa coret. Apalagi satu lagi? Sini. Hah? Halo? Ada nilai present atau present word. Ada nilai future, future words. Ada apa lagi? Nilai? Hah? Pas, Pak. Nilai apa? Bukan pas. Masa lalu atau pas, Pak? Ya, masa lalu itu masa lalu ya nanti dimisalkan dengan ini ya oke lah masa lalu ya, tetapi itu juga dalam konteks present and future-nya juga ya masa lalu itu ya. Jadi ada lagi satu lagi apa? Kan ini Anda belajar faktor-faktor kan? Faktor-faktor apa tuh? Apa lagi? Nilai? Iya kan? A kan? A, betul? Karena diajarkan A. Betul ya? Nah, A itu menimbulkan faktor uang itu, nilai uang itu series. Ya, A ini artinya singkatannya sebenarnya annual. Kan ada annual. Ya kan? Annual artinya sesuatu yang apa namanya series ya, berseri. Artinya sesuatu yang dibayarkan sama setiap tahun atau bisa juga setiap bulan atau juga bisa setiap minggu atau setiap hari. Nilai series ya. Seperti misalnya Anda membayar kredit. Kredit itu dibayar nilainya sama setiap bulan atau setiap tahun. Atau Anda melakukan kredit dengan tukang kredit. Ya, tukang kredit pakai sepeda motor dulu zaman saya dulu mintanya setiap seminggu sekali. Ya, Anda membayarkan nilai yang sama setiap seminggu. Jadi ada nilai present, future, dan nilai annual. Ya, nah ini akan kita lihat nilai uang itu dalam konteks ini. Setuju ya? Nah nanti dari ini kan menimbulkan
bermacam faktor ya. Ada yang PA, ada AP, mudah-mudahan sudah belajar ya. FA, betul ya? Ada AP, ada AF, terus ya, apalagi? Nanti ada nilai gradien namanya nanti ya, ada lagi gradien. Nanti gradien ini lain lagi nih, G namanya ya. Apalagi nih, ada lagi PF ya, PF dan ada FP. Nah, minimal yang 6 ini sudah Anda pelajari ya. Oke? Betul? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Harusnya sudah selesai karena itu bab 2. Ada, dan saya Pak Beri menggunakan apa untuk nilai-nilai ini? Kan ada semacam indeks nilai yang ada nilainya dan bisa dilihat di tabel kadang-kadang. Ya, faktornya ini, ya. Faktor PA atau faktor AP. Nah, biasanya itu dipakai rumus sama Anda atau dilihat saja di tabel? Saya mau tanya. Halo? Oh, kemarin pakai rumus, Pak. Oh, pakai rumus. Oh. Oke, kalau pakai rumus sama saya tidak ada lagi pakai rumus. Kita pakai tabel. Tabelnya ada sama Anda? Belum, Pak. Belum, Pak. Aduh, Belum, Pak. harusnya sudah dijelaskan ini. Nah, jadi kalau pakai rumus susah ya. Ngafal rumusnya juga sangat susah. Faktor PA itu kan rumusnya kan misalnya PF, rumusnya kan ini ya. Apa namanya? F sama dengan apa namanya? N tambah 1 apa namanya? N tambah 1 dalam kurung pangkat apa? 1 tambah I pangkat N gitu, panjang kan rumusnya kan. Jadi Anda tidak perlu membaca itu, nanti kita pakai tabel saja. Hilang ya, kita pakai tabel saja. Jadi tabelnya saya akan kasih hari ini tabelnya karena soalnya akan jadi panjang kalau pakai. Jadi tabelnya itu di seluruh buku ekonomi teknik ada tabel di belakangnya. Ya. Nah, ini tabelnya ini. Nah, tabel ini sangat istimewa. Nah, ini tabelnya. Ya. Sudah pernah diajarkan pakai tabel ini? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Harusnya kalau saya dari pertama masuk ekonomi teknik, masuk pertama sudah saya ajarkan pakai tabel ini. Atau masuk kedua lah minimal. Jangan pertama baru perkenalan. Ini harus sudah. Jadi buku ekonomi teknik seluruhnya itu kan punya tabel. Kalau saya buka buku ekonomi teknik, nah ini agak lama saya terangkan ya. Saya kira sudah selesai semua ini. Ternyata ada beberapa yang saya ini tidak disampaikan dengan semestinya bisa jadi. Nah, kalau Anda lihat seluruh buku ekonomi teknik, nampak kan? Nih, ya kan? Nampak? Ya? Nampak, Pak. Ya, di halaman belakang itu ada tabel untuk bermacam tingkat suku bunga, ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kalau ini kita lihat yang 8%, ya, mudah-mudahan Anda nampak 8%, ada apa namanya, suatu nilai faktor PF yang dalam rumusnya ada itu FP, PF, AF, FA, AP, dan ini saya bilang tadi. Ya, kemudian ada juga faktor gradien. Nah, yang ini tidak Anda tidak pakai ini, pusing kan? Banyak sekali tabelnya kan? Untuk yang 6% ada, 7% ada, dan segala macam persen ada. Nah, sekarang teknologinya sudah maju, bukan teknologi sudah maju. Kita pakai ini saja. Jadi tabel tadi sama persis bentuknya, tinggal Anda mau berapa persen tingkat suku bunganya, ya, interest rate-nya. Mau 10%, langsung berubah itu tabel. Ya, 10% untuk N 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, faktornya ini. Nah, faktor PF, faktor FF, ini semuanya begitu. Ya. Jadi soalnya itu langsung ya ini. Jadi mau berapapun ya ini nilai angka-angka faktornya. Dari mana datang faktor, Pak? Ya dari rumus. Siapa rumusnya, Pak? Ya sudah dipelajari sebelumnya. Ya, nah, rumusnya ya macam-macam. Ya kalau faktor, contohnya faktor apa namanya?
faktor apa? Faktor PF misalnya ya, PF. Nah, rumusnya apa? Ya ada. Ya, saya cari-cari di sini ya. Rumusnya yang ini sebentar ya. Nah, oke, aduh, panjang sekali. Nah ini, bentar, ini kok mana ini? Nah ini bab yang paling penting itu namanya factors how time and interest affect money. Nah di sini kita belajar tadi ada 6 faktor tersebut nanti ya. Nah ini rumus pertamanya, ini namanya faktor apa? Ada yang tahu nih namanya faktor apa ini namanya? P ditanya, F diketahui. Faktornya apa? Faktor FP atau faktor PF? Halo? Ini apa nama faktornya? Ini? Wah, kalau ini belum tahu nih harus ngulang lagi dari dasar saya nih. Hah? Ini faktor P? P per F, Pak. P per F. Nah, ini faktor apa namanya? Kalau F ditanya, P yang diketahui. Ini faktornya nih, nilai ini. Ini faktor F per P. Ya, sih, ya. Oke. Ya, terus ada nanti faktor kayaknya setelah itu faktor ini. Faktor ini faktor apa yang di atas? P per A, Pak. P per A. Ini rumusnya. Kan pusing kan nyari ini nih. Nah, ini faktor A per P. Ini rumusnya. Panjang ini. Nah, nggak usah pakai itu. Kita pakai tabel saja supaya cepat. Ujiannya juga pakai tabel. Ya. Karena memang ekonomi teknik itu memang default pengajarannya pakai tabel. Ya. Nah, sampai di sana dulu. Ada pertanyaan? Ini saya menjemput yang lama. Ini harusnya masuk nomor 2 sudah mulai. Cukup mengerti ya? Ngerti, Pak. Oke. Sebaiknya oke, kita lanjut kepada ini. Present word analysis ya. Nah, tadi ini. Kita coba ini ya. Bukan ini nih. Mana tadi ini? Bukan ini, dia PowerPoint tadi. Ini. Nah, ya. Sebentar dia lari lagi dia. Ini bukan ini. Wah. Saya terus ada masalah. Mana mencari nomor berapa, halaman berapa tadi ya? Yang sini. Ini. Present word analysis. Mudah-mudahan semuanya sudah tampak. Jadi bagaimana kita menganalisa sesuatu berdasarkan nilai sekarang. Nah, itu present word. Artinya seluruhnya dibawa ke dalam nilai P, present, P. Nah, bagaimana? Jadi kalau diketahui F, supaya menjadi P, maka kita pakai faktor apa? Nah, itu. Siapa? Halo? Kalau diketahui F, misalnya nilai 5 tahun mendatang sekian juta. Nah, kan analisisnya dibawa ke nilai present kan? Maka kita pakai faktor apa supaya jadi present? P per F, Pak. Ya, P per F. Misalnya pembayarannya dilakukan setiap tahun dengan nilai 1 juta. Maka supaya jadi present kita pakai faktor apa? P per A, Pak. P per A. Very good. Nah, itulah kira-kira teorinya. Sederhana kan? Sangat sederhana dan kamu pasti bisa menyelesaikannya. Sangat sederhana. Present analysis adalah bagaimana kita membawa nilai itu ke nilai present. Nah, itu. Pak, kalau diketahui future gimana? Bawa dia ke nilai present.
Kalau diketahui annual apa? Bawa dia nilai present. Selesai itu semua. Oke ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Nah, apa yang kamu mau selesaikan dalam itu? Nah, engineering itu kan ada masalah. Setiap masalah itu punya alternatif solusi. Nah, itu. Saya 3 alternatif. Sekarang kamu mencari yang terbaik secara ekonomi. Nah, itu. Kayak itu kan masalahnya. Pak, saya punya masalah cari baik secara ekonomi. Bagaimana menilainya secara ekonomi, Pak? Pakai present word analysis. Selesai itu. Bagaimana itu, Pak? Nah, contoh. Problemnya apa? Problem misalnya memilih proses pengangkutan, ya, gitu. Pengangkutan yang termurah. Alternatif 1 pakai mobil atau kendaraan atau mobil atau kendaraan aja lah ya, mobil atau kendaraan dengan mobil bensin. Nah, dulu namanya bensin ya, mobil premium lah, bensin lah. Bensin itu artinya menggunakan bilangan oktan. Nah, kedua, mobil diesel, nah, menggunakan bahan bakar setana namanya, ya, solar dan lain-lain. Solusi kedua. Solusi ketiga apa ya? Solusi ketiga sewa. Sewa saja, ngapain beli? Untuk masalah transportasi kelapa sawit saya. Nah, gitu kira-kira. Atau pabrik saya. Beli mobil bensin, harganya kan beda, harga presennya. Nah, ongkos operasi tahunannya juga beda, bensin ya. Nah, harga jual akhirnya berbeda, future-nya. Dengan mobil diesel. Kalau sewa, kita hanya sewa per tahun. Tidak perlu harga beli, tidak perlu harga jual. Nah, kalau itu ada angka-angkanya. Sekarang Anda disuruh memilih pakai mobil apa sih saya yang paling bagus secara ekonomis? Nah, itu. Kan itu masalah ekonomi teknik. Ada cukup jelas? Nah, kira-kira masalahnya? Jelas, Pak. Jelas. Jadi, engineer itu adalah problem solver. Penyelesai masalah. Apa masalah itu? Masalah itu ada sesuatu, setiap masalah punya alternatif solusi. Kadang-kadang alternatif solusi itu tidak 1, tapi 2 atau 3 atau 4. Nah, dari itu Anda milih siapa yang Anda pilih. Nah, itu ya. Nah, seperti Anda misalnya punya masalah belum punya pacar. Cari pacar. Alternatifnya si Ani, si Rani, sama si Anggraini. Gitu. 3. Oh, nah, nanti nilai present itunya, nilai word-nya itu kalau si Anggraini misalnya milih pacar, kriterianya apa? Itu kriteria namanya. Wajahnya, pendidikannya, terus agamanya, terus apa gitu ya, personalitinya. Nah, itu kan nilai presentnya, nilai ininya. Nanti dicari. Kalau Anda cari itu. Nah, ternyata nggak usah pilih-pilih ya, ternyata 3-tiganya nggak suka sama Anda. Ya udah, gagal. Oke, itu kira-kira. Nah, sekarang kita membahasnya present word ya, pertama sekali. Kalau dia, jadi ada analisa present word tuh ada 3 macam nanti. Nah, sekarang kita menganalisa untuk equal life. Jadi pada tahun umur yang sama. Ini umur yang sama. Jadi barang itu diasumsikan sama umurnya. Contoh tadi mobil ya. Mobil ini sama-sama misalnya dipakai 6 tahun semuanya. Mobil bensin, diesel, sewa dipakai 6 tahun. Nah, gimana? Nanti ada lagi analisanya kalau dia umurnya berbeda. Ya, umurnya berbeda. Bagaimana pula itu?
Nah, kemudian ada lagi terakhir nanti kalau umurnya tidak berhingga. Nah, ada lagi tuh. Apa tuh Pak? Nantilah kita coba bahas kalau umurnya tidak berhingga. Sekarang kita masuk pada umur yang sama. Setuju ya? Umurnya sama. Jadi umurnya sama. Nah, contohnya ini, umurnya sama. Kasusnya mesin A dan mesin B. Ya, contohnya sama dengan, kebetulan ini alternatifnya 2. Bisa jadi 3 di sini, mesin C. Mesin C. Ya. Nah, panjang ceritanya kan? Nah, umurnya 55 sama 5. Begitu. Mesin C. Nah, sekarang ada 2 mesin. Nah, ini kondisinya. First cost. Ini soal langsung ya. First cost, harga beli itu namanya. Harga belinya mesin A itu 2.500. Mesin B 3.500. Lebih mahal mesin B. Tetapi annual operating cost, biaya operasi tahunan ya, itu yang mesin A lebih mahal, $900 per tahun. Ya. Ini dimensinya dolar per tahun ini, per tahun. Per years, saya buat aja years. Mesin B 700. Nah, terakhir adalah salvage value. Salvage value itu adalah nilai sisa setelah dipakai 5 tahun. Nah, ngerti ya? Nah, jadi nilai sisanya berapa? 200. Terus nilai mesin B, nilai sisanya $350. Sama-sama 5 tahun ini umurnya. Nah, ini soal yang pertama. Nanti kuliah berikutnya umurnya tidak 5 tahun, tapi mungkin 15, 18. Nah, gimana pula itu? Nah, kita menganalisa dengan tingkat suku bunga, ya, karena laju inflasi dan lain-lain, maka ada per tahun itu ada tingkat suku bunga, ya. Di Indonesia sekarang berapa persen? Ya, sekitar, kalau suku bunga bank itu mungkin 3%, ya. Tapi kalau Anda minjam lebih tinggi lagi, bisa sampai 10%, ya. Karena bank itu kan ingin keuntungan juga, karena dia punya operasinya juga, membayar gaji karyawan dan segala macam, ya. Maka mungkin 10%. Ya, kita anggap aja dia minjam uang nih ke bank dengan tingkat suku bunga 10%. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, sekarang saya mau bertanya. First cost. First cost ini dalam terminologi P, present, future, F, dan A, annual, termasuk apa ini? Termasuk apa ini kategorinya? P, F, A? Present. Present. Nah, present. Ya. Terus annual operating cost termasuk apa? Apa? Terus salvage value, nilai sisa setelah 5 tahun termasuk apa? Futures. Nah, selesai itu barang. Mengapa selesai? Karena kita menganalisanya dengan nilai present. Artinya seluruhnya dijadikan present. Nah, setelah itu kita lihat nilainya, mana yang murah, mana yang mahal. Yang murah dipilih. Setuju ya? Nah, mungkin first cost-nya ini ya, seperti first cost-nya ini nggak usah lah. Mengapa? Karena sudah present. Sekarang annual operating cost. Nah, ini perlu pakai faktor apa kita? Halo? Faktor apa ya kita supaya jadi present? P per A sama P per F. Ya, P per A. Terima kasih. Kalau salvage value pakai faktor apa? P per F, Pak. P per F. Jadi
P-nya dulu. Artinya kalau P disebut dulu, P-nya yang didapat nanti nilainya. Ya, F-nya ketahuan. Nah, selesai. Selesai nih, udah selesai nih. Nah, sekarang kita tinggal keep ya. Saya coba ini. Nah, saya ini. Saya kasih nih. Jadi saya pakai mesin sebentar ya, saya ini bisa saya ini kan. Ya, oke. Nah, saya pindahkan ke sini lah ya, supaya saya buat mesin. Oke, sebentar ya. Mesin gitu. Jadi saya langsung mesin A itu supaya jadi present, maka first cost-nya langsung saya salin itu A ya, 2.500. Tambah apa? Supaya jadi present nih 900 nih, annual operating cost-nya 900. Nah, tambah apa tuh? Tambah apa? Kira-kira ada yang tahu? Tambah nilai A kali faktor P. A untuk I. Berapa persen? 10%. I-nya dalam waktu berapa? Halo? 5 tahun, Pak. 5 tahun, Pak. Udah selesai itu. Tambah. Apalagi? Sulfate value-nya 200. Nah, sekarang maaf, ada satu salah lagi belum. Positif negatifnya lah ya. Ini sebaiknya kita buat ini dulu lah. Oke, sebentar ya, kita buat ini dulu ya. Kita buat ini dulu. Kita buat kalau Pak Beri ada ajar ini ya, cash flow diagram sudah diajar? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini kalau cash flow sulfate value ini namanya nilai sisa. Nilai sisa itu uang masuk. Kita asumsikan aja uang masuk ini ya, positif ya. Kita asumsikan first cost nih harga beli, kita asumsikan aja negatif. Boleh. Annual operating cost, biaya keluar ini negatif. Jadi kita buat aja negatif, negatif, positif. Nah, supaya ini aja, supaya enak aja. Ya. Nah, maka nilai ini negatif. Maaf ya, ini negatif. Kita hambat. Yang ini tadi negatif juga. Negatif. Nah, ini positif. Ya, positif. Ya. Positif 200. Ya, 200. 200 itu nilai apa? Nilai future. Supaya jadi present pakai faktor apa tadi? P per F, Pak. P per F, Pak. Ya. Dengan tingkat 10% dengan lama 5 tahun. Nah, selesai lah sudah. Kalau mau buat apanya? Cash flow-nya boleh. Ya, jadi selama 5 tahun 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di tahun present ada keluar uang kena beli 2.500. Setelah itu ongkos operasional ini A tadi berapa tadi? 900 ya. Ya. Ya, 900. Ya. Ini ada 2, ini ada nilai 200. Nah, gitu. Jadi ada nilai setiap tahun keluar sebesar 900, dan di tahun kelima ada nilai masuk sebesar 200. Nah, ini yang kita cari ininya. Oke ya. Nah, jadi nilainya berapa? Nah, ini saya buat aja minus 2.500 kurang 900 ya kali berapa? Faktor berapa? Nah, P
faktor PA untuk 5 tahun dengan tingkat bunga 10%. Ya. Berapa itu? Nah, ini kita tabel ya. Tabelnya bagaimana? Tabelnya di sini. Ya, dikasih. Ini tabelnya udah benar nih. Udah benar 10%. Oke, kita tadi faktor apa tadi? Apa ya? PA atau FP? PA ya. PA. Ini dia PA. Mana bre? PA. Selama 5 tahun. Ini dia barang itu. Ya. Nah, catat itu. 3,7908. Ini dia barangnya. Kemudian kita cari PF satu lagi. PF untuk 5 tahun. Kan tadi PF ya. Nah, nilainya ini 0,6209. Catat itu. 0,09. Nah, maka nilainya adalah di sini. Nah, ini nilainya tadi berapa? Masih ingat berapa ini? Tadi nilainya berapa? Ada yang masih ingat? Saya mau tahu aja. 3,08, Pak. Betul. bentar ya. 3,708, Pak. 3,79 ya, 908. Ya. Ya, tambah 200 kali, coba aja sini ya. PF tadi berapa tadi? 0,6209. Ya, selesai. Ini nilainya. Ya, mesin A ini. Mesin A untuk nilai presentnya. Nah, ya, tinggal ini aja lagi. Berapa nilainya? Di kalkulator saja. Ya, kalau saya mudahnya begini, saya pakai lembar begini. Coret ini. Saya besarkan sedikit. Nah, tadi berapa? 2.500 presennya, ada 900. Kita anggap minus saja lagi ya. Ini minus boleh, pakai minus boleh. Minus. Kalau ini minus itu kena kurung. Terus 2 arah. Terus nah, ini future. Ini annual. Ini present. Nah, berapa nilainya? Yaitu ini tetap. Ini tidak ada. Karena hanya present word, ini tetap ya. Kalau ini bagaimana? Ini dikali tadi nilai apa? PA. Berapa nilai PA tadi? Ini dia. Ya. 3,79, Ini dia. Nah, langsung nih. Tak. Nah, ini dia langsungnya. ini kali PF. Ini dia. Pop. Langsung. Langsung. Maka nilai present word-nya ya ini. Total ini. Ditotalkan. Sum ini. Nah, ini dia. 5787. Untuk mesin A. 5787. Mesin A. Nilai present word-nya. Ada pertanyaan di sini? Nah, dapatnya tadi 57. Berapa? Dapatnya tadi adalah 57. Berapa tadi? 97. Sekarang kita pakai mesin B. Mesin B. Nah, mesin B lagi. Kita jadi mesin B. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, terima kasih sudah direspon. Mesin, sekarang kita masuk ke mesin B. Mesin B. Ini saya tulis sama tangan aja ya. Nah, mesin B itu bagaimana? Nilainya berapa masih ingat? 3.500, 700, dan 350. Ya, ingat ya. Nah, jadi, ya olehlah pakai minus 3.500 nilai present. Nah, di minus lagi kan? Nilai A-nya berapa tadi? 350. Ya. Ini nilai A ya,
kali faktor PA. Nah, ini ngerti dulu nggak mengapa pakai PA? Karena yang ditanya present, yang diketahui A. Ya, karena diketahui A, maka PA. Mengapa P dulu? Karena yang ditanya. Mengapa A setelahnya? Karena itu yang diketahui. Yaitu 350. Koma, sebentar. 10% kali 5. Ya. Nah, tambah berapa nilai feature-nya? Ingat, bisa lupa lagi. Terbalik ya. 700 ya. 700, 350, salah saya. Salah saya ya, berarti caranya supaya ngapus ini. Nggak mau dia. Salah saya. Gimana? 700. Ya, oke. Bisa coret. Jadi ini 700. Ya, salah saya. Jadi terus ini tambah 350, betul ya? Ya, Pak. Kali apa? Karena ditanya present, karena nilai present selalu P. Setelah itu adalah future 10% 5. Nah, selesai itu barang, ya. Kalau cash flow-nya dibuat ya boleh. Pertama, uang keluar tahun ke 0 3.500 negatif. Setelah itu 2, 3, 4, 5. Nilainya adalah berapa? 700. Setelah itu di sini keluar 350. Nah, ini cash flow-nya. Cash flow-nya ini present, ini annual, ini future. Gitu. Ya. Nah, nanti dicari. Kayaknya PA-nya sama deh. Yang tadi ya, PA-nya kan ada berubah nih dengan ini. PM-nya juga sama barangnya. Nah, maka itu langsung saja 3.500 kurang 700 dikali dengan berapa tadi? 3, masih ingat ya? 7.908. Nah, kamu yang ngerti baguslah. Yang kawan-kawannya saya takut ini. Plus 350 dikali dengan berapa? 6209. Nah, gitu. Berapa nilainya? Nah, ya, kita kembali ke Excel. Kita kembali ke Excel. Nah, ini dia. Mesin B. Ya. Nah, mesin B. Nah, itu. Berapa tadi? Masih ingat? Minus 3.500. Minus 700. Terus 350. Betul ya? Nah, berapa kalau presentnya? Ya sama. Nah, kalau yang annualnya dijadikan present. Nah, annual kali nilai P per A. P per A dalam 5 tahun. Ini dia. Ya. Ini nilai future dikali faktor P per F. P per F, bukan FPP ya. P per F selama 5 tahun. Ini dia. Ya, tidak apa-apa angkanya banyak, karena ini kurang bagus ininya. Ininya harus kalau dibuat begini, gini. Nah, berapa totalnya? Sum. Nah, jadi uang keluar kalau yang mesin B 5.936. Kalau mesin A uang keluar 5.788. Mana yang baik? Yang A, Pak. Yang A, Pak. Yang A lebih kecil keluarnya. It's very good. Ya, delete. Yang A keluarnya. Jadi mesin yang dipilih adalah mesin A karena uang yang keluarnya lebih setuju ya? Setuju? Setuju, Pak. Iya, Pak. Ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah sekali ya. Nah, jadi, ini dia tadi Terus tuh jawaban. apa mah? Di kumpul kita lihat tuh dibagi kelompok. Nah, Itu bagi kelompok TB. Kalau udah tuh ngecek pasang di modal 6 kan. Jadi saja banyak. ya, tolong di ini ya. Nah, yang Jadi kayak terkorelasi ya. ini ya Bima barangkali ya, saya minta aja dulu Bima ya. Oke. Sekarang, nah ini jadi jawabannya itu kan sudah ada ya. Yang A dipilih karena ongkosnya lebih mudah. Jalannya sama ya. Kebetulan hati-hati ya. Kalau yang jalan yang dia pilih 2.500-nya walaupun ke bawah dikasih positif. Yang ini dikasih positif. Yang positif dikasih negatif. Boleh. Pentingnya persepsi Anda. Setuju ya? Ini juga nih, kan 3.500-nya ke bawah nih, uang keluar nih, dikasih positif. Kok dikasih positif, Pak? Boleh saja kalau Anda kasih positif, tapi uang masuknya Anda kasih negatif. Tapi persepsi Anda positif, pastinya uang keluar. Boleh. Nah, jadi boleh pakai minus, minus, plus, atau plus, plus, minus. Yang penting Anda mengerti itu mengapa positif, mengerti apa itu negatif. Ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, nah bagaimana soalnya ini saya tambah lagi yang C misalnya. Yang C tidak beli mesin, misalnya mesin sewa mesin. Nah, gimana? Misalnya soalnya alternatifnya 3 Pak. Mau apa dua-dua aja? Mau 3 sewa. Ya, sewa mesin. First cost-nya tidak ada, 0. Tapi kalau sewa setiap tahun bayar. Iya, misalnya saya setiap tahun bayar 2.000. Salvage value-nya, nilai sisanya, mana ada saya tanggung, karena saya sewa, jadi 0. Selama 5 tahun. Nah, siapa di antara Anda yang bisa mencari ini? Berapa nilai untuk sewa? Nah, silahkan. Kirim ke tempat saya. Siapa yang cepat? Saya buka ininya. Saya buka tabelnya. Atau saya kirim tabelnya. Terus saya kirim aja tabelnya. Bisa, ngerti ya? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Nah, saya mau istirahat sedikit. Saya kasih aja Anda tabelnya. Mana tadi ya? Kamu yang coba kerja. Coba cari oret-oret. Kamu foto siapa yang paling cepat. 3 tercepat itu yang dapat nilai bagus. Biasanya saya selalu kasih begitu. Ya, sebentar ya. Sebentar ini kuliah ya. Mana ya? Saya kirim tabelnya. Ini bisa aja saya kirim tabel. Ekonomi teknik. Nah, sebentar ya. Nah, saya kirim ada seluruh tabelnya itu. Nah, coba Anda cari. Yang mana tadi soalnya? Kita coba Anda oret-oret sendiri. Nah ini. Ada nampak kan kasusnya? Ada 3 alternatif, mesin A, mesin B, sewa mesin. Di mana sewa mesin itu annual operating cost-nya 2.000. Gimana? Silakan ya.
Belum ada tanda-tanda ya. Hasil tadi ini kesimpulannya nih. Ya, coba Anda cari sekarang. Yang mesin A sama mesin B sudah dapat. Mesin C lagi, mesin C itu sewa. Nah, saya mau tes. Mungkin kalau ada aja muncul 3 jawaban setelah ini atau 4 jawaban, nah, puas saya. Anda cukup mengerti. Dikirim Kirim aja ke ini, ke WA saya. Saya mau tahu aja. fotonya di grup, Pak. Ya, di grup. Harusnya sudah dapat ya hasilnya ya, mudah ya. Saya udah bisa memperkirakan hasilnya nih. Yang sewa berapa? Ada yang tahu enggak hasilnya? Udah dapat itu langsung itu. Lama ya? Padahal kalau saya lihat, sudah lihat nampak jawabannya. Oh, udah kirim. Ya baik. Saya lihat ada yang buat benar ya. Berarti yang A sudah dapat dia. Oh, secara pribadi Anda kirim ya. Baiklah. Muhammad Yuda Ananda Putra. Terima kasih. Udah benar ya. Jadi kalau Muhammad Yuda Ananda, kalau nilai Anda sekarang ini, mana yang paling murah? Oh, yang mesin A, Pak. Mana yang paling mahal? Kalau sewa mesin, Pak. Sewa mesin paling mahal ternyata ya. Oke. Iya, Pak. Ya, langsung aja karena nilainya kan sudah ada itu. Nah, betul. Nah, berarti nangkap nih. Sekarang dari saya nggak tahu temannya ya. Ini sama siapa ini? Namanya Zahran. Zahran. Ya, betul juga. Ya, betul. Sekira sudah cukuplah. Yang lain sebenarnya saya tadi suruh kirimnya ke grup ini. Ini pribadi ternyata ya. Tidak apa-apa. Nah, jadi Zahran dan Muhammad Yuda sudah menjawab yang benar. Jadi sebuah alternatif lagi kan yang sewa. Sewa langsung saja. Kamu sewa, yaitu kita buat aja alternatif C. Yang begitu ya. Gitu ya. Mana tadi? Nggak bisa ditulis ini. Ya, oke. Ini nggak mau tertulis ya. Mana tadi? Nah, ini. Kan bagi yang ini ya alternatif C, yaitu sewa, mesin C, yaitu presentnya 0.
Anualnya kan ada 2.000 ya. Kalau ini plus ya udahlah saya buat plus. Kita menurut yang di atas saja 2.000 kali ini PA ya 10% dengan 5 tahun kan nilainya sudah ada. Jadi ini 2.000 kali tadi ada faktornya 3,7908. Ya, nah dapat tadi 7.500 ya, 7.581 US dollar. Oke. Jadi memang sewa yang termahal. Ya. Langsung aja dapat itu. Nah, bandingkan ketiga-tiganya mana yang paling murah. Kalau ada 4 alternatif, buatlah keempat-empatnya. Mana yang paling murah. Selesai itu. Oke, M. Yuda sama Zahran. Nah, ini wajahnya sudah kelihatan. Mudah ya. Yang lain mudah-mudahan sama. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini ada jawaban dari siapa ini? Betty. Nah, ini cewek ini. Lain lagi nih. Betty ini. Ini dari bukan kamu, bukan mahasiswa nih. Oke. Sudah jam berapa ini? Kita tambah sedikit lagi lah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak, Pak. Oke, nah sekarang itu kalau tahun umurnya sama. Itu kalau umurnya sama. Ya, tadi kan umurnya sama-sama 5 tahun, sewanya sama-sama 5 tahun. Nah, sama-sama 5 tahun. Bagaimana alternatifnya kalau umurnya berbeda? Ya, alternatif itu umur ininya, umur pakainya berbeda. Nah, maka itu persoalan nomor 2. Ya, ini persoalan nomor pertama kalau dia equal life. Equal life itu kalau umurnya sama. Persoalan kedua kalau dia analisis present worth, kalau unequal life. Untuk alternatif-alternatif yang umurnya berbeda. Ya, alternatif with different life. Contoh ini, umurnya mesin A, mesin B 9 tahun. Nah, kita kan tidak bisa menganalisis langsung karena umurnya berbeda, tidak sama. Nah, jadi gimana caranya? Caranya tetap kita analisis dalam tahun yang sama. Jadi kalau umurnya berbeda, kita analisis tetap pada tahun yang sama. Bagaimana tahunnya bisa sama, Pak? Nah, itulah konsep yang di SD kita ajarkan. Yaitu kita harus cari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebenarnya KPT dulu disebut KPK, bukan Komisi Pemberantasan dan Korupsi. Nah, M. Yuda pernah dengar tuh KPK? Pernah, Pak. Nah, kalau 6 sama 9, KPK-nya berapa? Yang paling kecil, yang bersekutu. 3, Pak. Itu FPB. FPB ya, Pak. Oh, Itu 36, Pak. faktor persekutuan terbesar. Berapa? 36, Pak. Ada yang lebih kecil lagi? Dari 36? 18, Pak. Yes, 18. Maka ini dianalisa dengan 18 tahun. Baru dia bisa, oke. Kalaulah ini dianalisa dalam 14 tahun, maka mesin A ini dianalisa dalam 3 siklus. Karena 3 kali 6. Mesin B harus dianalisa dalam 2 siklus. Gitu. Nah, supaya dia sama. 1, 3 siklus. Jadi siklus ini berulang. Siklus present, first cost, annualnya juga berulang. Future-nya juga berulang.
Nah, ini kan tingkat suku bunganya 15. Nah, begitu. Oke. Ya. Nah, ini dia. Kan 1,916. Maka dia harus 18. 18. Ini 6, 6, 6. 9, 9. Jadi total analisanya dua alternatif ini 18 tahun. Tentu pola yang tadi diulang. Ya. Jadi apa yang pola yang diulang? Kalau 6 tahun kan ada nilai present, ada nilai annual, ada nilai future. Nah, itu diulang lagi pada berikutnya. Berarti ada lagi. Jadi diulang 3 kali. Satu, diulang lagi 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kalau ini diulang, ini kan ada nilai present, 18.000 kalau nggak salah, betul. Ya, 3.100 nilai annual. Nah, diulang lagi, dan ada nilai future 2.000, diulang lagi. Nah, ya, ngerti maksudnya diulang lagi? Misalnya yang ini saya ulang contohnya ya, ini saya ulang ya 3 kali ya. Ini panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini diulang, ini satu siklus. Nah, siklus kedua adalah ini lagi. Ulang lagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi siklus ini. Dan yang siklus 3 diulang lagi, mungkin warnanya biru. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi ulang ini. Nah, gitu. Di sini ada nilai present, 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 future, future, future. Ini A. A ternyata sama semua dari 18 tahun. Nah, kalau yang 9 begitu juga sama, tapi 2 kali. Nah, agak panjang ya, agak panjang ya, nggak apa-apa. Nah, nilai ini ya kita cari lagi. Nah, ini dia. Oke. Panjang ya. Panjang. Langsung aja. Nah, sebaiknya saya kasih contoh lah satu ini ya, supaya nggak ini. Ya. Atau Anda nanti jadikan PR lah ini selesai. Saya kasih contoh persis seperti ini. Anda cari yang nomor 9, setelah itu Anda lanjutkan contoh soal ini. Jawabannya sudah ada ya? Belum. Ya sudah ada, terserah. Sudah ada ya. Bisa jadi jawabannya salah ini. Coba lihat ya. Nah, Anda buat tugas, nanti saya ini. Tugasnya sedikit sekali. Mungkin 2 buah soal aja lah. Ini satu, yang satu lagi ada satu yang mudah saya kasih. Oke. Nah, saya coba bantu Anda. Nah, tadi ya, saya kosong ya. Ini saya kasih ini ya. Nah, mungkin yang ini saya coba copy ini. Copy. Nggak mau ada di copy. Oh, mau semua ini. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih ke sini. Terus saya berusaha menghapus dia. Hapus itu pakai ini ya. Ya. Oke, hapus. Aduh. Nanti hapus semua ini. Gimana cara ngapusnya? Eraser apa nih? Ruler mana eraser ini? Apa nih? Lighter. Ini ya penghapus ya. Penghapus. Supaya Anda dapat bayangan aja. Sebentar kita ini supaya selesai ini. Nah, nanti ini. Finish saja. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi nilainya berapa? Ya,
11.000, 3.500, dan 1.000. Nah, coba saya buat 11.000, 3.500, dan 1.000. Jadi ini P-nya 11.000. Saya coba bantu. Oke, 11.000. Saya kasih sini ya. 11.000. Ininya berapa? 3.500. Ininya berapa tadi? Aduh, ini sebentar ya, kejar ya. Sedikit lagi ya. Berapa tadi? 1.000. 1.000. Nah, gitu. Maka bagaimana presentnya itu? Nah, pertama yang 11.000. 11.000 tetap ya, 11.000 kita anggap aja positif. Yang ke bawah ini positif, ya tetap 11.000 tambah 3.500 ini saya langsung aja 18 tahun. Ngerti ya? Karena sama sampai ke belakang. Nah, pakai faktor apa? Sekali lagi. Tolong saya, faktor apa namanya? 3.500 kali faktor apa? P per A, Pak. P per A, betul. I-nya berapa? I-nya 15% tadi ya, kalau nggak salah. 15%. 15% kali 18. Nah, itu. Ya, tambah. Nah, saya tambahkan semuanya yang ini lagi, P ini. Nah, bagaimana menjadikan dia ke P tahun ke-0? P ini nilainya 11.000. Supaya jadi tahun ke-0, gimana jadinya? Tadi faktor apa? Supaya ini jadi ke sini. Faktor apa dia? Halo? Ada yang tahu? Faktor? Faktor PF. Karena ini menjadi F dia di sini nih. Ini menjadi F dia untuk kalau dijadikan sini. Ya, kali 15%. Nah, N-nya berapa? Tolong bantu saya. Halo? N-nya berapa? Halo? Oh, 6, Pak. Hah? 6 ya. 6. Nah, tambah lagi 11.000 untuk yang ini ya, untuk yang ini. Waktunya juga sama, PF. Berapa? 15%. Terus dalam waktu berapa? N-nya? 12, Pak. 12. Ya, oke. Oke. Kayaknya sudah ada di jawaban di sini. Sebentar, itu 12. Enggak bisa nih. Gerak dia. Oke. Tanggung ini sebentar lagi ya. Kita selesaikan. 12. Nah, sekarang yang masih tertinggal yang ini, dan ini. Nah, itu kurang lah. Kurang. F-nya apa? 1.000 kali. Nah, ini pindahkan ke sini juga faktor P per F. 15% kali 6 kurang. Yang ini lagi 1.000 kali PF 15% kali 12 kurang 1.000 kali PF kali 15% 18. Nah, itu dia hitungannya kira-kira. Nah, ada pertanyaan? Pasti ada pertanyaan. Ada yang cerdas tanya dia tuh. Ada pertanyaan ya? Nah, sebenarnya yang ini boleh saya satukan nah ini nilai ini yang di sini. Nilai P situ 11.000 ke bawah, nilai F-nya 1.000. Saya jadikan 10.000 boleh nggak? Halo? Boleh? Boleh saja ya. Ada jawaban? Boleh saja. Ya, jadi pendek jalan kamu. Ya, tapi kalau pakai jalan panjang ini, ya boleh, enggak apa-apa. Pak, saya mau gabung aja nilai ini kan ada ke atas ke bawah, saya jumlahkan aja tuh, baru nanti dijadikan faktor PF untuk tahun ke-6 dan faktor PR pada tahun ke-12.
boleh. Boleh juga. Sama saja. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, nah itu saja yang saya terangkan pada sore ini. Nanti saya stop ininya nanti